Amy memercikkan air ke pacarnya Roy. Mereka sedang bercanda dan tertawa. Roy kemudian mendorong Amy jatuh ke air. Roy kasar ini ternyata bisa memiliki pacar. Dia kemudian menarik Amy. Makhluk tak dikenal berenang di air dan menggigit Amy. Seketika Amy berteriak, kakinya terluka. Roy membawa Amy ke darat. Darah di lututnya terus mengalir. Saat itu juga, teman mereka Toby dan Sally datang, melihat Amy terluka. Sally melihat sepertinya ada rumah di seberang pantai. Mereka pun membopongnya dan berjalan ke rumah itu. Setelah melewati masa sulit, mereka akhirnya sampai di rumah itu. Tidak ada orang di rumah itu. Dan melihat situasi Amy semakin memburuk, mereka memutuskan membawa Amy ke dalam. Namun ketika membawa Amy masuk ke dalam, pemilik rumah keluar. Apa yang kalian lakukan di rumahku? Toby buru-buru menjelaskan bahwa teman mereka terluka. Jadi mereka perlu istirahat. Wanita tua itu terus bertanya apa yang terjadi pada Amy. Tetapi ketika Toby mengatakan bahwa Amy diserang oleh makhluk tak dikenal di pantai, sikap wanita tua itu menjadi sangat keras. Dia bersikeras meminta mereka membunuh Amy. Kalau tidak, dia akan bermutasi. Nenek ini terpaksa mengeluarkan pistol dan ingin menembak Amy. Ketiga pemuda itu bingung. Saat itu juga Amy berkata dia haus dan ingin minum air. Melihat situasinya semakin buruk, Toby menyerang nenek ini. Wanita tua itu dipukul di kepala. Ketika sadar kembali, wanita tua itu diam-diam mengambil batang besi untuk membunuh Amy. Tapi Toby menghentikannya. Wanita tua itu semakin bersemangat. Dia berkata suaminya mati karena digigit monster di pantai itu. Amy langsung mengambil kesempatan, menggigit lengan wanita tua itu. Wanita tua itu tahu dia tidak punya waktu lagi, lalu mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Pemandangan di depan membuat mereka tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa wanita tua itu bunuh diri, mengingat peringatannya tadi. Mereka sangat bingung, bagaimana jika apa yang dikatakan orang tua itu benar? Mereka hanya bisa membiarkan wanita tua itu beristirahat dengan tenang. Setelah semalaman diguyur hujan, pagi selanjutnya, ketika Sally dan Toby bangun, mereka melihat Roy dan Amy telah menghilang. Mereka pun mulai mencari. Setelah mereka pergi, putra wanita tua itu pulang, melihat ibunya tewas. Dia sangat terkejut. Di sisi lain, Toby dan Sally terus berjalan, memanggil Roy dan Amy. Tapi tidak ada bayangan mereka. Keduanya berjalan ke danau dan melihat sebuah tubuh besar tergeletak di pantai. Melihat pemandangan itu, Toby bergegas memeriksa situasi. Toby memanggilnya. Ketika Roy terbangun, dia mengatakan Amy menyerangnya. Untuk menghindari ini terjadi lagi, mereka sebaiknya pergi. Ketika Roy bangkit berdiri, karena tubuh tidak seimbang, dia terjatuh ke dalam air. Saat itu juga, makhluk menakutkan menemukan Roy. Seketika Roy menjadi santapannya. Roy berusaha memberontak di dalam air. Toby hanya bisa melihat Roy dimangsa. Tak lama kemudian, Roy pun menghilang. Di sisi lain, Sally melihat ada kalung di atas batu yang tidak jauh. Sally berjalan mendekat. Ternyata itu adalah kalung Amy. Ketika Sally sedang bingung, bahaya merayap mendekatinya. Melihat dengan cermat, Sally mengambil kalung perhiasan temannya di tepi pantai. Tiba-tiba sosok makhluk tak dikenal melihat Sally. Dia menyelam dan berenang ke arahnya. Ketika Sally tidak tahu, Putri Duyung datang dan menggigit kakinya. Sally kesakitan, bergegas berjalan ke darat. Kakinya mengeluarkan darah. Ketika Toby datang, Sally sedang sekarat. Dia berkata ingin minum air. Mendengar itu, seketika Toby berubah. Dia ingat apa yang dikatakan wanita tua itu. Gejala ini sama persis dengan Amy. Toby sangat ketakutan. Dia mengambil pistol dan ingin membunuh pacarnya. Tapi karena dia tidak sanggup melakukannya, dia pun melepaskan Sally, meninggalkannya dan pergi. Sally terus berteriak meminta bantuan. Toby tidak peduli. Tak lama kemudian, mata Sally berubah warna. Karena haus, dia merangkak ke arah pantai. Dengan begini, akhirnya dia berhasil bermutasi menjadi Putri Duyung yang menakutkan, bebas berenang di laut luas. Di sisi lain Toby berlari jauh ke dalam hutan. Sepertinya dia tersesat. Saat itu juga, putra wanita tua itu menemukannya. Dia menembak kaki Toby.
dan bertanya padanya, mengapa dia membunuh ibunya. Toby buru-buru menjelaskan bahwa ibunya bunuh diri, tapi tak peduli bagaimana dia memohon dan menjelaskan, kepala botak itu mencemoohnya, dan akhirnya membunuhnya. Dengan begitu, 4 teman yang bepergian ini meninggal dengan usia muda. 4 bulan telah berlalu. Saat ini, badan danau telah tertutup salju. Kedua anak laki-laki itu menjelajahi alam liar. Mereka melihat tanda peringatan dengan kata-kata, menjauhlah dari danau dan sungai. Tapi mereka tidak percaya dan masuk ke dalam. Tiba-tiba mereka melihat sosok tubuh seseorang di pantai, membuat mereka ketakutan dan lari. Keadaan di sekitar pantai masih tetap tenang, hanya sedikit lebih dingin dan sepi, karena semua orang yang mendekati pantai itu menghilang. Dan film pun berakhir. Terima kasih karena sudah menonton. Kita jumpa lain waktu.